Hello guys, selamat malam minggu, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita dari film Last Night in Soho. Film ini bercerita tentang seorang wanita dari desa yang bermimpi untuk menjadi perancang busana terkenal. Suatu hari gadis si perancang busana ini bermimpi tentang seorang wanita yang hidup di tahun 60-an. Gadis tersebut sangat cantik dan membuatnya terinspirasi untuk membuat baju-baju luar biasa. Awalnya semua berjalan dengan lancar, namun suatu hari sesuatu yang mengerikan terjadi pada gadis tersebut. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke filmnya guys. That was quick. Ellie adalah wanita dari kampung yang punya cita-cita untuk jadi perancang busana hebat. Namun Ellie memiliki penyakit skizofrenia. So untuk kalian yang belum tahu, skizofrenia ini penyakit yang bikin orangnya suka berhalusinasi. Dan untuk kasus Ellie ini, dia sering ngelihat ibunya yang udah meninggal. Dari lantai bawah, neneknya memanggil Ellie dan memberikan sebuah surat. Ternyata Ellie telah diterima di sekolah perancang busana terkenal di kota London. Malam itu juga Ellie langsung mengemasi pakaiannya. Nenek Ellie mengingatkan Ellie bahwa London adalah kota yang berbahaya dan Ellie harus selalu berhati-hati pada apapun yang ada di London. Paginya sebelum Ellie pergi, nenek menyuruh Ellie untuk membawa foto ibunya agar ia selalu ingat dengan rumah. Singkat cerita, Ellie pun sampai di London. Ellie naik sebuah taksi dan berniat untuk pergi ke asramanya. Di sana ia bercerita bahwa ia ingin menjadi seorang perancang busana hebat. Namun sang supir taksi menggoda Ellie dan mengatakan bahwa Ellie lebih baik menjadi model karena memiliki kaki yang seksi. Mendengar hal tersebut, Ellie menjadi takut dengan supir taksi. Ellie pun menyuruh supir taksi tersebut untuk menepi. Sang supir awalnya menolak karena tujuan Ellie masih jauh, namun Ellie bersikeras untuk berhenti. Ellie kemudian masuk ke sebuah minimarket. Namun taksi yang tadi ia tumpangi masih saja berhenti seperti sedang mengawasinya. Ia lalu membeli sekaleng minuman soda dan mengecek taksi tadi lagi. Ia pun merasa lega karena taksi tersebut sudah pergi. Ellie berjalan kaki dan sampai di asramanya. Ia bertemu dengan seorang wanita bernama Jocasta yang menjadi teman sekamar. Jocasta kemudian memperkenalkan Ellie pada teman-temannya yang juga di jurusan perancang busana. Di sana Jocasta mempermalukan Ellie karena pakaian Ellie yang nampak kampungan. Padahal perancang busana harus selalu terlihat modis menurutnya. Mereka lalu pergi ke sebuah bar. Ellie merasa bahwa ia tak cocok untuk berada di bar dan pergi meninggalkan teman-temannya. Ellie ternyata mengurung diri di kamar mandi. Jocasta dan teman-temannya kebetulan juga masuk ke dalam kamar mandi. Ellie pun mendengar ucapan Jocasta dan teman-temannya yang ternyata tidak suka dengan dirinya. Ellie kemudian berjalan pulang sendirian dari bar. Ia melihat seorang pria tua yang menarik perhatiannya. Malamnya saat Ellie hendak tidur, teman-temannya malah mengadakan pesta. Ellie pun turun dan bergabung dengan pesta tersebut. Namun ia tak sengaja tertidur dalam pesta. Paginya Ellie terbangun dan menyadari bahwa dirinya terlambat ke kampus. Ia segera berlari ke kampus dengan kondisi acak-acakan. Ellie kemudian duduk di sebelah seorang pria bernama Josh. Teman-teman Ellie yang melihatnya terlambat menertawakannya dan membuat Ellie tidak nyaman dengan mereka. Setelah pembelajaran selesai,
Ellie menelpon neneknya untuk mengabari bahwa dirinya baik-baik saja. Ellie secara tak sengaja melihat sebuah selebaran tentang kos-kosan murah yang berada di daerah Soho. Ellie pun mendatangi tempat tersebut. Di sana ia diberitahu oleh sang pemilik rumah bahwa ia tak boleh membawa seorang pria masuk ke dalam rumah. Ellie merasa nyaman dengan kamar barunya. Ia pun menikmati kamar barunya dan tidur. Namun tiba-tiba Ellie terbangun di kota London pada tahun 1960. Ellie seakan-akan dapat mengikuti kehidupan seorang wanita bernama Sandy. Sandy adalah wanita yang ingin menjadi penyanyi. Sandy berjalan masuk ke sebuah bar dan bertemu pria bernama Jack. Sandy mengatakan bahwa ia ingin menjadi penyanyi. Pria tersebut pun menyuruh Sandy untuk memperlihatkan caranya menari. Saat sedang menunjukkan tariannya pada Jack, seorang pria tiba-tiba mendekat dan menyuruh Sandy berdansa bersama. Namun Sandy menolak pria tersebut. Jack pun membawa Sandy pergi. Namun pria tadi justru kesal dan mengatakan bahwa Sandy hanya seorang pelacur murahan. Jack yang kesal kemudian memukul pria tersebut. Sandy yang merasa dibela mulai jatuh cinta pada Jack. Number 8. Jack kemudian mengantarkan Sandy pulang. Mereka pun membuat janji bahwa besok Jack akan kembali menemui Sandy di jam 8 malam. Pagi pun tiba. Ellie terbangun dari tidurnya. Ellie terinspirasi dengan baju yang dipakai Sandy tadi malam dan berniat membuat baju yang sama. Jocasta pun mendekati Sandy dan menyadari bahwa ada bekas ciuman di leher Ellie. Ellie berkaca dan menyadari bahwa ciuman di leher yang dilakukan Sandy tadi malam juga berbekas padanya. Ellie kemudian keluar untuk makan malam dan berpapasan dengan Josh. Josh mengajak Ellie untuk makan malam, tapi Ellie menolak dan lebih memilih untuk tidur lebih awal malam ini. Seperti janjinya kemarin, jam 8 Jack pun datang untuk menjemput Sandy. A little doesn't quite cover it. I've got a feeling you'll forgive me. Ellie seakan melanjutkan mimpi tentang Sandy yang kemarin. Kali ini Sandy dan Jack pergi ke sebuah bar untuk audisi. Sandy dites untuk bernyanyi dan menari di depan sang pemilik bar. Setelah audisi selesai, Sandy langsung mengajak Jack masuk ke kamarnya dan melakukan adegan mantap-mantap. Mimpi malam kedua pun selesai. Ellie terbangun. Ellie yang terinspirasi dengan Sandy memutuskan untuk mewarnai rambutnya dengan warna pirang. Ia juga mau mencoba membeli pakaian tahun 60-an dan mencoba berpakaian seperti Sandy. Ellie kemudian pergi ke suatu bar untuk melamar pekerjaan. Kita kan tadi inget kalau Ellie ini ngambil kos-kosan dan harus bayar kos-kosannya. Setelah selesai melamar kerja, seorang pria yang sebelumnya pernah ia lihat mengikutinya. Orang tersebut menanyakan di mana ibu Ellie, karena Ellie mengingatkan orang tersebut pada seseorang yang dulu ia kenal. My mother's dead. I thought she might be. Malamnya, Ellie kembali tertidur. Ia kini masuk ke mimpinya di tahun 60-an.
Ellie terkejut karena Sandy ternyata hanya dijadikan sebagai penari latar dan bukan penyanyi utama. Sandy juga melakukan tarian-tarian yang membuatnya tidak nyaman. Setelah selesai bekerja, Sandy diajak untuk ikut pergi dengan seorang pria. Sandy menolak ajakan tersebut, namun Jack memaksa Sandy untuk ikut dengan pria tadi. Sandy kini menyadari bahwa dunia untuk menjadi seorang penyanyi profesional sangat sulit. Banyak orang yang rela untuk menjual dirinya sendiri untuk menjadi seorang penyanyi. Ellie pun pulang dengan rasa putus asa. Saat Sandy menangis, seorang pria tiba-tiba masuk ke kamarnya. Dan tepat saat sang pria menyentuh Sandy, Ellie terbangun dari tidurnya. Kini Ellie mulai membenci kehidupan Sandy yang kelam. Ia berusaha untuk merobek rancangan bajunya dan memulai yang baru. Namun gurunya menyuruh Ellie untuk meneruskan desain bajunya. Setelah pelajaran selesai, Ellie mulai bekerja dan berjaga di bar. Temannya Josh datang ke bar untuk menanyakan kondisi Ellie yang tadi bertingkah aneh di kelas. Ellie kemudian keluar dari bar untuk menelpon neneknya. Tiba-tiba kakek yang kemarin lagi-lagi mengajaknya bicara. Kakek tersebut mengatakan bahwa tugasnya adalah mengetahui seluruh masalah gadis cantik di sekitar Soho. All the pretty girls around here. All their problems. Ellie pun pulang untuk tidur. Kali ini mimpi Sandy makin menjadi buruk. Jack memaksa Sandy untuk berdansa dan mengundang lelaki hidung belang. Sandy melakukan itu setiap hari dan membuat dirinya makin gila. What's your name? Alexei. What's your name? Andy. What's your name? Lexi. It's a lovely name. Suatu malam, seorang polisi mendekati Sandy. Polisi tersebut memperingatkan Sandy untuk segera keluar dari dunia kelam ini sebelum terlambat. Look at me, Sandy. Look at me, Sandy. Setelah itu, Sandy tiba-tiba sudah berada di kamarnya dengan pria yang wajahnya samar-samar. Pria itu nampak ingin meniduri Sandy. Ellie pun terbangun dari kamarnya. Namun pria-pria berwajah samar itu seakan sedang mengikutinya. Ellie kemudian menghubungi Josh dan meminta Josh menemaninya. Josh mengajak Ellie ke pesta Halloween. Di sana mereka bertemu dengan Jocasta. Jocasta memberi Ellie dan Josh sebuah minuman alkohol. Ellie kemudian mulai berdansa. Gerakan dansa Ellie sama persis seperti gerakan yang Sandy lakukan tadi. Di tengah kerumunan, Ellie melihat orang-orang yang berwajah samar yang seakan sedang mengejarnya. Ellie pun lari keluar dan diikuti oleh Josh. Mereka pun memutuskan untuk menenangkan diri dan pergi ke rumah Ellie untuk beristirahat dan mantap-mantap. Mereka pun masuk ke dalam kamar diam-diam. Josh perlahan-lahan mulai menerkam Ellie. Ellie tiba-tiba melihat Sandy yang seakan sedang disiksa oleh Jack. Teriakan histeris Ellie membuat pemilik rumah datang dan mengancam akan mendobrak pintu. Josh pun bingung dengan keadaan Ellie dan segera lari meninggalkannya. Sementara itu, Ellie terdiam dan melihat Sandy yang sedang dibunuh oleh Jack. Paginya, Ellie meminta maaf pada pemilik rumah karena telah diam-diam memasukkan pria ke. Ia juga menanyakan apakah dulu ada seorang wanita yang pernah menempati kamarnya.
Sang pemilik rumah pun mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang pernah menempati kamar itu dan ia tidak bisa mengingat siapa saja yang pernah tidur di situ. Ellie kemudian pergi ke kampus dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Namun tiba-tiba Ellie berhalusinasi bahwa ia melihat Sandy dan sekumpulan pria dengan wajah samar. Finally. Eloise. Ellie kemudian berlari dan menabrak Jack, yang tiba-tiba Jack tersebut berubah menjadi sosok pria misterius yang dari tadi mengikuti Ellie. Dalam kondisi bingung, Ellie memutuskan untuk melapor ke kantor polisi. Ia melaporkan bahwa seorang gadis pernah dibunuh di kamarnya. Ia mulai menceritakan tentang Sandy yang hidup di tahun 60-an. Namun polisi hanya menganggap Ellie sebagai gadis yang kurang waras. Salah satu polisi ternyata cukup mempercayai Ellie. Ia berjanji akan mencari informasi tentang pembunuhan seorang perempuan bernama Sandy. Ellie kemudian pergi ke perpustakaan dan mencari informasi tentang pembunuhan di tahun 60-an. Di sana ia bertemu dengan Josh. Mereka pun mencari informasi tentang Sandy di perpustakaan. Tanpa Ellie sadari, beberapa pria dengan wajah samar mendekatinya. Ellie tak punya tempat untuk lari. Seluruh bagian dari perpustakaan telah dikepung. Ellie akhirnya berusaha menusuk salah satu dari makhluk tersebut. Namun ternyata yang hampir ia tusuk malah Jocasta. Ellie menjadi semakin gila dan berhalusinasi melihat Sandy. Ellie kemudian tanpa sadar telah sampai di depan tempat barnya bekerja. Ellie pun bertemu dengan sang pria tua misterius. Ellie mengatakan bahwa ia tahu pria tersebut pernah membunuh Sandy di masa lalu. Pria tersebut mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak pernah membunuh Sandy. Adu mulut antara Ellie dan pria tersebut pun terjadi. Dan tanpa disadari, sebuah mobil melintas dan menabrak sang pria. You tell her I said hello. Orang-orang langsung datang untuk menolong sang pria. Pemilik bar ternyata mengenali pria misterius tersebut. Pria tersebut bernama Lindsay. Ia adalah seorang polisi yang sering membantu para perempuan di sekitar Soho. Yap, benar. Itu adalah polisi yang tadi sempat ngingetin Sandy di masa lalunya. Ellie kemudian meminta bantuan Josh untuk mengantarkannya pulang ke desa. Ellie mampir terlebih dahulu ke kos-kosannya untuk mengambil barang-barangnya. Ia pun berpamitan dengan ibu kos dan mengatakan bahwa ia akan pulang malam ini juga. Melihat Ellie yang panik, sang ibu kos pun langsung menyuruhnya masuk dan memberikan Ellie secangkir teh. Dalam percakapan mereka, ibu kos pun mengakui bahwa memang ada sesuatu yang pernah tewas di sana, yaitu masa mudanya. Ternyata sang ibu kos adalah Sandy yang selama ini ia cari. Ia selalu berusaha mabuk sebelum diperkosa. Itulah sebabnya wajah dari pria-pria yang dilihat Ellie selalu nampak buram. Ia juga mengaku telah membunuh pria-pria tersebut dan menyembunyikannya di sekitar kamar. Ellie yang menyadari dirinya dalam bahaya langsung bersiap-siap untuk kabur. Namun tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku. Ternyata teh yang ia minum tadi telah diracun. Josh yang menunggu di luar membunyikan bel rumah untuk memanggil Ellie. Sandy pun menghampiri Josh untuk membunuhnya. Ellie sekuat tenaga langsung berdiri dan berniat menghentikan Sandy. Ia tak sengaja menjatuhkan sebuah asbak. Sandy akhirnya berhasil menusuk perut John. Kini Sandy mengincar Ellie. Dengan tenaga yang tersisa, Ellie lari masuk ke dalam kamarnya. Tangan-tangan dari korban Sandy mulai mencengkram tubuh Ellie. Ternyata roh-roh tersebut sedang berusaha meminta bantuan Ellie. Mereka meminta Ellie untuk segera membunuh Sandy.
Saat Sandy berhasil mendobrak kamar, ia terkejut karena roh-roh dari pria yang pernah ia bunuh ternyata masih berada di sana. Sandy pun menyadari kesalahannya. Ia berniat untuk menggorok lehernya sendiri. Ellie menghentikan upaya bunuh diri Sandy. Ellie pun menyuruh Sandy untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun Sandy menolaknya. Ia merasa hidupnya selama ini sudah seperti di penjara. Jadi ia lebih memilih mati terbakar bersama rumahnya daripada harus masuk ke penjara yang lebih dalam. Ellie pun berjalan keluar dari rumah tersebut. Untuk terakhir kalinya, Ellie melihat Sandy yang hanya duduk diam pasrah di kamarnya sambil menunggu ajal. Beberapa bulan kemudian, Ellie mulai menampilkan karya busananya. Busana yang ia buat tetap terinspirasi dari Sandy. Neneknya dan Josh sangat bangga dengan pencapaian Ellie. Namun ternyata ilusi Ellie tentang Sandy belum berakhir. Sandy masih tetap hidup dalam pikiran Ellie dan film pun berakhir.